Salam dunia satu keluarga. Pada pertemuan mata kuliah audit internal ini, kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai internal control fundamentals. Perkenalkan, nama saya Aristin dan anggota kelompok saya Prayogo, Linda, dan Mevin. Pada topik ini, kami akan membahas tentang importance of effective internal control, even leading to the Treatway Commission, dan COSO internal control framework. Sebelum masuk ke dalam pembahasan saya akan membahas tentang pengertian internal control. Internal control disebut juga dengan pengendalian internal. Menurut the Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission atau COSO, mengatakan bahwa internal control is a process effected by the entity, boards of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operation, reporting, and complaints. Artinya bahwa bahwasannya pengendalian internal ini adalah suatu proses yang di dalam entitas yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuan entitas. Nah, masuk ke dalam pembahasan saya, yaitu importance of effective internal control. Pengendalian internal adalah salah satu konsep terpenting dan mendasar yang harus dipahami oleh para manajer serta auditor eksternal dan internal. Pada umumnya, prinsip umum pengendalian internal adalah memahami dan mengimplementasikan efektivitas pengendalian internal dalam entitas. Sistem pengendalian internal ini digunakan sebagai dasar dalam membuat rancangan prosedur-prosedur, efektivitas operasional, dan akunting dalam menjalankan entitasnya agar tercapainya tujuan-tujuannya. Di sini biasanya manajemen yang membangun dan menggunakan pengendalian internal, sedangkan auditor internal memonitor efektivitas suatu operasional dan keuangan di perusahaan yang dengan tujuan-tujuan mengevaluasi dan memberi rekomendasi atas pengendalian internal mereka dalam perusahaan tersebut. Mengapa pengendalian internal yang efektif itu sangat penting? Karena adanya errors and fraud. Kadangkala dalam suatu perusahaan pasti ada terjadinya errors and fraud ini, yaitu kekeliruan atau kesalahan dan kecurangan. Sehingga perlunya pengendalian internal yang efektif. Dengan adanya pengendalian internal ini dapat menetapkan pengamanan agar rencana yang dirancang atau prosedur-prosedur itu sudah dijalankan sesuai dengan tujuan entitasnya. Jadi, dengan adanya pengendalian internal ini dapat meminimalisir adanya errors and fraud yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh manajemen yang dirancang untuk memberikan jaminan untuk, pertama, efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan adanya pengendalian internal ini, maka pemakaian sumber daya yang secara efektif dan efisien dapat mengoptimalkan sasaran perusahaan. Contohnya seperti gini, penggunaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Apakah pegawai-pegawai tersebut sudah memiliki kualitas bekerja yang baik? Apakah keahlian mereka sudah sesuai dengan jabatan mereka? Dan bagaimana pembagian kerja divisi-divisi masing-masing dalam suatu entitas? Jika semua itu dijalankan dengan baik, secara efektif, maka sistem pengendalian internal ini bisa dikatakan dia sudah berjalan dengan baik, sehingga mencapai sasaran perusahaan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasional. Efektivitas dalam penggunaan sumber daya, serta efisiensi dalam pengeluaran biaya operasional. Yang kedua, keandalan laporan keuangan. Dengan sistem pengendalian internal yang dapat meminimalisir kecurangan atau kesalahan, seperti yang tadi saya bilang. Pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam membuat laporan keuangan ini, mau dalam pencatatan ataupun penyajian. Yang dibuktikan dengan adanya informasi-informasi atau data-datanya itu apakah sudah lengkap dan akurat mengenai operasi perusahaan tersebut,
sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang benar dengan keandalan laporan keuangan ini. Yang ketiga, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur rencana hukum, aturan, dan regulasi. Dengan adanya pengendalian internal ini, maka kita harus memantau apakah kebijakan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen ataupun hukum regulasi itu telah dipatuhi, telah dijalankan sesuainya. Contohnya, penyajian laporan keuangan itu harus sesuai dengan PABU. Bagaimana suatu pengendalian internal yang baik dan efektif? Bagaimana suatu pengendalian internal dinyatakan baik dan efektif? Jika mereka sudah memenuhi kelima ini. Yang pertama, mampu menyelesaikan misi atau tujuan sesuai dengan etis. Kedua, informasi keuangan ataupun non-keuangan sudah lengkap dan akurat, serta laporan keuangannya itu sudah andal. Ketiga, semuanya sistem pengendalian internal ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebijakan perusahaan. Keempat, penggunaan sumber daya yang ekonomis, efektif, serta efisiensi. Yang kelima, pengamanan aset atau dapat menguranginya risiko kehilangannya aset. Jika memenuhi kelima ini, maka suatu pengendalian internal bisa dinyatakan dengan efektif. Nah, pertama, sistem pengendalian yang efektif itu tidak memberikan jaminan dapat mencapainya tujuan perusahaan. Dan juga sistem pengendalian yang andal tidak bisa mengubah manajer yang buruk menjadi yang baik. Tapi sistem pengendalian yang andal dan efektif dapat memberikan informasi yang akurat sehingga manajer ataupun dewan-dewan dapat mengambil dengan keputusan yang benar. Selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mevi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mevi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang selanjutnya itu mengenai events leading to the trade way. Pada tahun 1970-an itu di negara Amerika itu sangat maraknya terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga pada tahun tersebut itu Securities Exchange and Communication dan US Congress itu membentuk FCPA yang dengan tujuan itu untuk melawan kecurangan dan korupsi yang marak terjadi pada saat itu. Dikarenakan pada saat itu masih sangat maraknya terjadi kecurangan itu, di tahun 1985 itu FECA itu membentuk organisasi yang terdiri dari 5 organisasi besar. Yang pertama itu The American Institute of Certified Public Accountants, yang kedua American Accounting Association, yang ketiga Financial Executive International, yang keempat The Institute of International Auditor, yang kelima Institute of Management Accountant. Ini membentuk National Communication on Fraudulent Financial Reporting, yang kemudian diberi nama The Tradeway Communication. Tujuan dibentuknya organisasi itu adalah untuk melakukan riset mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan dan membuat rekomendasi yang terkait kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan publik pada saat itu. Pada bulan Oktober itu, 1987 itu Koso menghasilkan laporan pertamanya yang diberi judul dengan The Report of the National Communication on Fraudulent Financial Reporting. Dalam laporan ini, mereka itu mengembangkan pedoman pengembalian intern yang terintegrasi untuk mereka melakukan kelanjutan riset ataupun usulan tersebut. Maka dibentuklah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Communication atau COSO.
Misi utama dari COSO ini adalah untuk menghadirkan panduan bagi pasar global dalam penyelenggaraan organisasi yang baik melalui pengembangan kerangka kerja komprehensif. Tahun 1992, COSO itu mempublikasikan sebuah kerangka kerja yang dikenal dengan Internal Control Integrated Framework. Kerangka kerja intern COSO tahun 1992 ini memberikan beberapa perbaikan sistem pengendalian intern. Kerangka ini menyatakan bahwa pengendalian intern itu dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian 3 tujuan organisasi. Yang pertama itu efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan peramparan keuangan, dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. SAS nomor 55 dari AICPA SAS ini pada tahun 1988 ini AICPA menerbitkan SAS nomor 55 mengenai Consideration of Internal Control in Financial Statement Audit. SAS nomor 55 ini mendefinisikan dan menggambarkan unsur-unsur pengendalian intern yang efektif untuk tujuan audit laporan keuangan dan menjelaskan bagaimana CPA yang independen ketika melakukan laporan keuangan. SAS nomor 55 dari AICPA ini juga mendasari pengendalian internal dan dipandang kritik oleh profesi akuntan publik terlalu lambat atau terlalu lama. SAS nomor 55 ini merupakan pertimbangan pembentukan struktur pengendalian intern dalam audit laporan keuangan. Selain itu, dalam SAS nomor 55 ICPA ini terdapat standar baru yang mendefinisikan pengendalian internal itu dalam 3 elemen utama. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, sistem akuntansi, yang ketiga, prosedur pengendalian. Baik, cukup sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Linda. Baiklah, nama saya Linda. Saya akan membahas mengenai COSO, dan sebelumnya saya akan mereview sedikit mengenai sejarah singkat COSO. Jadi pada tahun 1970-an di Amerika Serikat itu terjadi banyak sekali kasus korupsi. Untuk itu, sektor eksekutif legislatif di Amerika Serikat itu membentuk FCPA. Dan sektor eksekutif legislatif ini terdiri dari Securities and Exchange Commission dan United States Congress. Namun pada tahun 1980-an, kasus korupsi masih tetap terjadi. Sehingga pada tahun 1985, ada 5 asosiasi profesional ini yang terdiri dari ICPA, American Association, Accounting Association, Financial Executive International, the Institute of Internal Auditor, Institute Management Accountant ini membentuk National Commission of Fraudulent Financial Reporting atau the Third Way Commission. Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai kerangka kerja pengendalian internal, terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan. 5 komponen COSO ini terdiri dari control environment atau lingkungan pengendalian, yang kedua risk assessment atau penilaian risiko, yang ketiga information and communication, informasi dan komunikasi, yang keempat monitoring activities, yang kelima existing control activities.
Jadi ini merupakan gambar COSO Framework tahun 2013. Selanjutnya kita akan membahas mengenai control environment atau lingkungan pengendalian. Ini membahas mengenai apakah manajemen telah menerapkan prosedur kebijakan, di mana control environment atau lingkungan pengendalian itu meliputi aksi, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, dan pemilik suatu entitas tentang pengendalian internal dan kepentingannya bagi entitas tersebut. Di mana kita harus dapat melihat tindakan yang dilakukan manajemen dan kebijakan dan prosedur-prosedur yang dibuat oleh manajemen, karena menggambarkan bagaimana sebenarnya manajemen di dalam perusahaan tersebut dan menjalankan bisnis itu seperti apa, sehingga efektif atau tidaknya suatu entitas itu tergantung pada pelaksananya, di mana pelaksananya itu merupakan manusia itu sendiri atau manajemen itu sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa dalam gambar ini lingkungan pengendalian itu berada di paling atas. Artinya bahwa apabila lingkungan pengendalian itu tidak berjalan dengan efektif, maka kemungkinan penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan juga pemantauan ini juga tidak dapat berjalan dengan efektif. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting. Itu terdiri dari 6, yaitu integritas dan nilai-nilai etis. Yang kedua, komitmen kepada kompetensi. Yang ketiga, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Yang keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang kelima itu adalah struktur organisasi. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan dan praktis sumber daya manusia. Selanjutnya, lingkungan pengendalian itu terdiri dari 5 prinsip. Kelima prinsip itu adalah komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Yang kedua itu melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga itu menetapkan struktur wewenang atau tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang keempat itu komitmen terhadap kompetensi. Yang kelima itu mendorong akuntabilitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian risiko. Di sini membahas mengenai mengidentifikasi hal-hal yang mengancam pencapaian tujuan organisasi atau entitas. Jadi penilaian risiko ini adalah atas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Dan penilaian risiko ini terdiri dari 4 prinsip. Dan keempat prinsip itu adalah yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi dan analisis risiko. Yang ketiga, menilai risk fraud atau risiko kecurangan. Yang keempat itu identifikasi dan analisis perubahan signifikan. Selanjutnya, control activities. Itu kendali di tempat dan beroperasi secara efektif selama periode waktu tertentu. Jadi, control activities itu adalah kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk ke dalam 4 komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Jadi, control activities ini terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama itu mengembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua itu mengembangkan kontrol umum atas teknologi. Yang terakhir itu adalah merinci ke dalam kebijakan dan juga prosedur. Jadi saya akan membahas sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjut oleh Prayogo. Kita persilakan Prayogo untuk menjelaskan 2 komponen lainnya. Baik, terima kasih Linda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi dan komunikasi. Itu adalah konsep berikutnya ya. Nah, di sini itu informasi dan komunikasi itu memiliki
apa sih tujuan kita berkomunikasi kepada manajemen terhadap pihak internal maupun eksternal perusahaan. Contohnya itu kan kita kan contoh sebagai staff accounting atau karyawan accounting, kita bekerja, kita mempunyai tanggung jawab kepada manajemen kita. Manajemen kita itu pasti komunikasi kita berupa laporan keuangan ya, kalau kita sebagai accounting. Nah, itu kita biasanya gimana memberikan informasi tersebut? Nah, biasanya itu kita sebagai karyawan atau staff accounting itu menginput atau menjurnal transaksi perusahaan ke dalam sistem akuntansi. Bisa berupa GF, bisa berupa Accurate atau Mayop yang kita lebih kenal. Nah, itu kita biasa menjurnal di sana dan kita akan mengekspor keluar dia punya laporan keuangan. Dan kita analisa, dan setelah analisanya ternyata laporan itu sudah wajar dan atau memang tidak ada kesalahan lagi, kita baru bisa memberikan kepada manajemen sebagai informasi atas kejadian perusahaan tersebut pada periode waktu tertentu. Itu contohnya informasi dan komunikasi. Nah, di sini itu ada 3 prinsip informasi dan komunikasi. Prinsipnya itu adalah menggunakan informasi yang relevan, komunikasi internal yang efektif, dan yang ketiga komunikasi eksternal yang efektif. Oke, saya lanjut ke ini selanjutnya. Selanjutnya adalah monitoring activities. Ini adalah komponen yang kelima ya. Nah, di sini itu monitoring activities itu mengidentifikasi sesuatu yang tidak berfungsi dan memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya biasa suatu perusahaan nih, di dalam laporan keuangannya itu ternyata dia boros dalam penggunaan kas kecilnya atau kas dia lah kita bilang. Kebanyakan biaya entertainment, sehingga biaya entertainmentnya bisa lebih tinggi daripada pendapatan operasionalnya. Nah, itu kan juga tidak baik. Mengurangi biaya lah, contohnya meminimalisasi biaya maksudnya. Contohnya biaya apa lagi? Biaya untuk keperluan kantor yang harusnya bisa ditunda. Contohnya tiap kali bikin acara kantor, nah itu kan tidak bikin produktif juga ya untuk operasional ya. Nah, jadinya biayanya terlalu banyak. Nah, itu habis itu kantor itu kebanyakan beli apa ya? Beli minuman, kaleng lah. Nah, itu sama sih sebenarnya untuk makan-makan. Nah, itu sih kalau biayanya terlalu tinggi sehingga yang lain itu jadinya nanti tidak bisa dong tercover. Contohnya nih, kalau kita kebanyakan keluarin biaya yang tidak diperlukan kayak tadi misalnya makan-makan untuk acara kantor. Nah, itu kan pasti kas kita akan berkurang. Suatu saat kalau misalnya perusahaan ingin mengambil manajernya ingin mengambil dividen, walaupun dia lihat ya nanti itu kasnya lagi apakah cukup untuk diambil dividennya, karena kan sebelumnya itu kan kasnya udah banyak keluar tuh untuk biaya makan-makan dia, jadi itu pasti nggak bisa juga. Jadi ini yang harus kita monitor ya, kalau misalnya ke depan manajemen kita ingin membagikan dividen atau mengambil dividen, nah itu pastikan dulu kasnya itu apakah cukup untuk ditarik keluar untuk sebagai dividen. Nah itu, atau mungkin gini, kadang ada terjadi posisi di laporan keuangan itu dia itu untung. Nah, di sini itu untung, laba ruginya itu menghasilkan laba maksudnya. Nah, menghasilkan laba belum tentu seorang manajer itu bisa mengambil keuntungan dari laba ini. Belum tentu dia bisa mengambil dividen lah gitu ceritanya. Karena kenapa? Mengambil dividen itu tidak bisa diukur dari laba yang kita peroleh. Laba yang kita peroleh itu bisa aja itu semua berupa penjualan piutang, maksudnya penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit kan munculnya di akun, akan mencatat ke akun piutang. Nah, sedangkan kita ingin menarik kas itu kan harus akun kas. Nah, kalau misalnya piutangnya itu masih nunggak atau belum tertagih, itu bagaimana kita bisa membagikan dividen gitu ceritanya. Nah, itulah makanya nanti di sini dimonitor lagi piutangnya itu bagaimana strateginya untuk menagih kembali gitu. Menagih kembali itu ya juga harus mencari relasi dengan baik dengan customer kita. Jangan nyolok-nyolok minta nagih-nagih terus, tapi menggunakan bahasa sopan dan profesional di dalam bidang akuntansi yang kita kerja gitu ya kan, supaya bisa diterima oleh
lawan transaksi kita, bisa diterima oleh customer kita. Nah, barulah itu bisa menjaga relasi dan perusahaan akan terus bekerja sama dengan perusahaan itu untuk demi keberlangsungan hidup perusahaan juga, kan perusahaan juga butuh penjualannya kepada customer, itu maksudnya. Oke, selanjutnya. Di sini itu ada 2 prinsip monitoring activities. 2 prinsip itu berupa evaluasi berkelanjutan atau terpisah, mengevaluasi dan melaporkan setiap kekurangan. Nah, itu ya. Oke, saya lanjut selanjutnya. Nah, saya di sini juga akan membahas kelebihan dan kekurangan internal control menurut Choso ya. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah kelebihan internal control Choso. Nah, di sini itu yang pertama, pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Nah, ini biasanya itu kalau dalam suatu perusahaan lebih banyak dominan antara staff dan manajemen puncak. Artinya manajemen puncak di sini adalah contoh saya sebagai karyawan akuntansi, karyawan finance. Saya mempunyai manajemen puncak yaitu head accounting saya atau kepala accounting saya. Atau saya sebagai purchasing, saya mempunyai kepala purchasing juga. Itu namanya manajemen puncak. Manajemen puncak itu adalah kepala setiap divisinya masing-masing. Contohnya sebagai marketing dengan orang yang di lapangan itu marketing. Maksudnya saya sebagai marketing, saya punya kepala marketingnya lagi, nah gitu. Itu dalam membantu kita dalam bekerja ya. Misalnya contoh kalau saya sebagai accounting, saya itu di sini kan dijelaskan mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Nah, itu artinya saya membuat laporan keuangan sesuai tanggung jawab saya, kemudian nanti saya serahkan dulu nih kepada head accounting saya untuk mereview kembali apakah semua pekerjaan yang saya kerjakan itu sudah benar atau ada yang masih keliru gitu. Jadi tidak langsung saya memberikan kepada manajemen saya, kepada direktur saya, tidak begitu ya. Jadi saya kasih head accounting, nah head accounting cek kalau misalnya udah selesai dan bisa diterima atau revisi, itu nanti dari manajemen puncak saya atau head accounting saya baru bisa memberikan kepada manajemen saya atau direktur saya gitu. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan komunikasi ya antara dari laporan keuangan gini gitu loh. Itu kelebihannya. Nah, yang kedua itu adalah dapat membantu memastikan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Nah, itu sama juga dengan yang tadi saya jelaskan bahwa laporan keuangan yang kita serahkan kepada direktur itu adalah sudah benar. Nah, kenapa kita harus kasih laporan keuangan itu sudah memang benar-benar terbukti sesuai apa adanya? Itu adalah untuk membantu direktur kita dalam mengambil keputusan untuk perusahaan dalam waktu ke depannya. Contohnya nih kalau misalnya akuntansi menyediakan laporan itu ada yang keliru nih, kelirunya di mana? Contohnya penjualan secara tunai, dia catatnya itu ke penjualan secara kredit. Nah itu kan contohnya harusnya penjualan atas tersebut kan kasnya itu harusnya bertambah. Tapi karena ini kita catat ke kredit, kan piutang kita yang bertambah. Nah jadinya itu kas kita yang di laporan keuangan itu, di laporan posisi keuangan, jumlah kas kita yang tercatat dengan jumlah kas yang tersedia secara fisik itu berbeda. Padahal kita memberikan informasi itu kan berupa kertas ya. Kertas itu kan laporan posisi keuangan ke bos, ke direktur. Dia lihat, oh kasnya cuma sekian. Padahal fisiknya itu lebih banyak gitu loh. Jadinya itu tidak bisa membantu perusahaan mengefisiensikan mengambil keputusan untuk kedepannya gitu. Tahunya kan mana tahu ada proyek kan, perlu kas, lihat laporan posisi keuangan tidak ada kas tapi fisiknya ada gitu. Oke, selanjutnya dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah ini maksudnya adalah memastikan nih bahwa perusahaan itu taat kepada semua prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Contoh salah satunya kita ambil paling gampang tuh apa? Contoh pembayaran pajak. Nah ini memastikan bahwa perusahaan itu harus menaati
peraturan daerah yang dimana harus wajib menyetorkan pajaknya ke kas negara. Nah, ini kita lihat lagi apakah perusahaannya itu taat bayar pajak atau tidak taat bayar pajak. Nah, itu fungsinya di sini bayar pajak itu kan juga membantu pemerintah ya dalam membangun pembangunan nasional. Ya, itu juga demi masyarakat umum juga. Karena kan seorang pengusaha itu tidak bisa semuanya itu meraup semuanya sendiri, karena dia bertinggal tempat di Indonesia. Anggap upamanya itu dia itu bisa berusaha karena Indonesia mengizinkan dia untuk berusaha sebagai pengusaha. Nah, jadi apa yang telah dia dapatkan setidaknya harus juga diberikan kembali kepada pemerintah atau kas negara untuk membantu pemerintah ya dalam membangun pembangunan nasional. Atau juga kedepannya akan berdampak juga ke ekonomi suatu daerah tersebut, sehingga bisa menaikkan juga ekonomi atau pengusaha itu juga kembali. Oke, selanjutnya adalah menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Nah, contohnya ini ada divisi penagihan piutang dalam suatu perusahaan. Nah, menghindari kerusakan reputasi itu artinya, contoh nih, saya itu adalah seorang AR atau seorang penagih piutang ya. Saya itu berkomunikasi dengan customer saya, yaitu harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang profesional, ya, dan bahasa yang baku yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Intinya itu jika kita tahu nih, kadang ada piutang, kok customer ini lama sekali ya belum bayar ya. Saya telepon untuk saya tagih-tagih pakai bahasa yang tidak enak. Contohnya, selamat siang Bapak Ibu, untuk terkait piutang invoice bla bla bla. Ini sudah lama jatuh temponya, kok belum dibayar-bayar ya? Kami lagi butuh uang ini gitu. Terus perusahaan saya, bos saya sudah marah-marah ke saya, cepatlah harus bayar lah. Nah, itu kan jadinya di pandangan lawan transaksi mendengarnya jadi kurang enak juga. Nah, di sini itu bisa kita gunakan dengan bahasa sopan. Contohnya, selamat siang Bapak Ibu, terkait piutang untuk invoice nomor sekian, apakah sudah diproses untuk pembayarannya? Jika dijawab misalnya udah diproses, kita boleh menanyakan kembali. Kita ingin tahu kapan kan perkiraan di tanggal berapa kita bisa menerima pembayaran tersebut. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi tidak menyolot lah, kita kayak ingin meminta piutang itu cepat-cepat dibayarkan. Nah, gitu contohnya. Oke. Selanjutnya adalah kekurangan internal kontrol COSO ya. Nah, yang di mana suatu hal itu ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di sini saya bahas kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, tidak dapat mengubah manajer inherent buruk menjadi baik. Contohnya direktur saya yang misalnya suatu perusahaan itu direkturnya dia ke kantor itu tidak sesuai jam kantor. Dia itu datangnya itu misalnya suka-suka. Nah, di sini itu kita tidak bisa mengatur direktur kita. Contohnya, kok Bapak atau Ibu datangnya lambat sekali, sudah terlambat. Nah, itu tidak bisa ya, karena kita tidak punya kuasa atas hal itu. Nah, jadi misalnya contoh yang kekurangan itu, yang manajer yang buruk itu kita tidak bisa lah ubah sikap dia jadi baik, itu tidak bisa. Tapi ya kita bisa memberikan terbaik lah, mana tahu nanti ke depan manajer akan mengikuti kita juga gitu ya, mengikuti sikap kita, maksudnya begitu ya, atau ingin mendengarkan kita gitu. Contohnya kita kan baru masuk nih, terus lihat manajer kita datangnya suka-suka telat-telat gitu ya kan, kita langsung komplain padahal kita itu staf baru. Nah, itu kan nggak bisa ya. Maupun udah kerja lama pun saya rasa juga tidak bisa gitu. Ya, ini tergantung ke pribadi orang masing-masing gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah jika adanya pergeseran kebijakan atau program pemerintahan, tindakan pesaing atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Nah, saya ambil dua contoh di sini. Sebenarnya contohnya banyak banget. Contohnya satu, dalam
perpajakan. Kan ada kebijakan baru tuh tentang kemarin yang COVID-19, karena ada COVID-19 diberikanlah insentif PPh 21. Saya ambil paling mudah. Atas semua gaji karyawan yang misalnya biasa per bulannya dikenakan PPh 21, nah itu waktu masa tahun 2020 dari April sampai Desember itu di mana biasanya karyawan ini dipotong PPh 21 tidak lagi dipotong PPh 21, melainkan perusahaan wajib membayar full gaji pokok karyawan tersebut tanpa mengurangi PPh 21, karena PPh 21 tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi perusahaan hanya melaporkan, tidak membayar dan tidak menyetor ke kas negara. Nah, contoh kedua ini adalah yang paling umum. Jika ada program pemerintah tentang PSBB, kemarin kita tahu ada sempatnya dilakukan lockdown atau PSBB. PSBB sih bukan lockdown ya, PSBB lebih tepatnya. Jadi beberapa perusahaan di Batam itu ada didatangi surat, yaitu harus menaati program pemerintah atau mengikuti program pemerintah. Yang dimasukkan pemerintah itu adalah untuk menyampaikan kepada perusahaan bahwa mereka boleh bekerja tetapi harus dari work from home atau bekerja dari rumah, tidak boleh beroperasi sementara di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Nah, karena ada berbagai faktor ya, tidak boleh lah, maksudnya dekat-dekat gitu. Contoh kan kegiatan di pabrik tuh ada produksi, kan ada bagian QC-nya tuh. Bagian QC-nya itu kan biasanya kan berderetan ya, orang-orangnya itu kumpul-kumpul di bagian pabrik itu. Nah, di sini itu kemarin kan nggak boleh tuh kumpul rame-rame. Nah, makanya itu mau dirumahkan. Nah, jadi tidak bisa bekerja di mana namanya di kantor atau di perusahaan. Nah, itu demi mendukung program pemerintah ya. Tidak boleh berjarak dekat-dekat, karena kalau dekat-dekat itu bisa mengakibatkan bukan mengakibatkan sih, mana tahu orang itu punya COVID, bisa menularkan kepada yang lain, dan yang lain ini bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya lagi. Jadi itu kan bertambah parah ya. Nah, contohnya itu kayak adanya PSBB lah, makanya manajemen itu tidak bisa mengontrol lagi, maksudnya tidak bisa kontra lah gitu ceritanya, harus mengikuti ya. Kalau tidak diikuti nanti dikenakan sanksi lagi gitu kan, malah jadi merugikan perusahaan gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tidak menjamin keberhasilan dan bertahan hidup. Nah, di mana kita mempunyai internal control ini, maksudnya dari kontrol dalam suatu perusahaan secara internal, itu tidak bisa menjamin apakah yang kita sarankan, yang kita lakukan demi keberlangsungan hidup perusahaan sesuai dengan cara kerja internal kita itu bisa menjamin keberhasilan suatu perusahaan itu, atau bisa aja mungkin jadi merugikan perusahaan itu. Kita tidak bisa menjamin. Contohnya nih, kekurangannya kayak tadi, menagih piutang pakai bahasa yang sopan lah, pakai bahasa yang efektif dan profesional lah, itu kan belum tentu customer itu akan membayar kita. Nah, itu kalau tidak dibayar jadinya piutang tak tertagih. Kalau piutang tak tertagih jadinya kan kita tidak mendapatkan kas kita, tidak mendapatkan penambahan di bank kita. Nah, itu juga akan menjadikan perusahaan itu rugi ya, karena atas penjualan itu ternyata tidak dapat uangnya gitu kita bilang. Nah, kalau udah piutang tak tertagih, dibiayakan lah jadinya ya kan. Nah, itu dia. Jadi pasti punya kontrol masing-masing lah dalam AR tersebut ya. Oke, sekian saja presentasi dari kami. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan bertanya ke link di e-learning ya. Di situ nanti kita akan menjawab pertanyaan teman-teman jika ada yang kurang dimengerti, dan saya mewakili kelompok saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam bahasa yang digunakan. Terima kasih.